Bukan sekedar sanggar biasa, bukan sekedar sanggar biasa. RKBM selalu berbeda untuk para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di program RKBM terbaru tahun 2022 dengan Bunda Mei dan Umi Lilis, sahabat Bunda yang sudah lama ya kita tidak bertemu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah Bunda, gimana sehat Bun? Alhamdulillah. Kita tuh sudah punya rencana lama ya, Iya, ini berarti lama-lama. setelah COVID ini baru kita ketemu sekarang dan Betul. program berjalan. Padahal kalau ke program-programnya kita sudah banyak Ya. pengen ini gitu ya. Ya salah satunya kan kita nanti ngebahas tentang masalah anak-anak berkebutuhan khusus ya Bun ya. Ya, betul. Anak-anak spesial nih, insya Allah di rumah Bunda ini insya Allah nanti akan dibahas banyak ya Bun ya. Banyak sekali. Oke. Dan program yang dari banyaknya keilmuan yang akan insya Allah kita sharingkan, program yang sekarang menjadi utamanya adalah cabai merah Teh namanya. Kita baca masak-masak nih Bun. Ya karena kan dari emak-emak ya, Oh, emak-emak iya. tuh selalu ada di dapur. Iya. Nah, jadi inspirasinya dari cabai merah itu. Apa tuh cabai merah? Cabai merah itu cari berkah melalui rahasia hidup. Wow, Masya Allah. Itu Bunda ceritain nggak filosofinya, konsepnya seperti apa tuh? Kalau konsepnya nanti kita mengalir saja Teh. Jadi bagaimana apa yang sudah kita alami, kita bagikan lagi dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah kita harus terus mencari berkah setiap Iya, harinya. iya. Insya Allah kita bisa berkolaborasi ya Bun ya. Saya dari kesehatannya, kesehatan tradisionalnya, Betul, holistik ya Bun ya. holistiknya. Bunda secara mental healthnya. Iya, betul. Seperti yang kita ketemu beberapa waktu lalu di via Zoom ya Bun Iya, ya. betul, Kita betul. tentang berbicara tentang mental health Mental gitu. health. Nah, berarti berhubungan juga dengan cabai merah. Betul. Tapi ternyata kali ini konsepnya apa dulu nih Bun di bulan Ramadan ini? Karena ini nanti berkesinambungan, jadi pemirsa di rumah nih, cabai merah episode pertama Oh, di iya. bulan Ramadan. Nah, insya Allah bulan penuh berkah dan kita Amin. juga mencari berkah. Amin. Sepertinya kita kasih tips bagaimana mengawali puasa Ramadan Iya. untuk anak-anak nih. Gimana kalau begitu? Ide bagus. Ya, Ya. kita mulai aja actionnya ya. Iya, soalnya kenapa, Bun? Tadi pagi nih, ponakan saya bilang gitu. Kita biasalah mau Ramadan, yuk kita susun menu nih. Iya, Kadang kita Ramadan, bingung ya, ya, kita betul. bingung ya mau apa aja. Kadang-kadang anak-anak tuh bosen ya. Iya, iya. Akhirnya kita list menu apa aja. Apa nggak Bun pesennya? Apa? Jangan lupa, dia bilangnya waci kan, anak-anak tuh bilang waci. Waci jangan lupa bala-bala. Nah, betul sekali, sepertinya kayak gorengan ini yang kemarin gehu dan lalen cireng. gehu dan aneka macam gorengan itu seperti kayaknya menu wajib. Nah, bagaimana Iya. dengan pola kesehatan pada saat anak-anak Nah. mengidolakan gorengan? Ya, Nah. sebetulnya hikmahnya banyak sekarang tuh Bun. Oh, gitu. Minyak goreng susah. Bener nggak? Apakah harus direbus? Harus Jadi direbus? Ya si bala-balanya direbus ya. Bala-balanya rebus? Ya nggak Bala-bala juga sih Bun, rebus? nggak enak Nggak sih enak ya? gitu. Cuman Iya. begini Bun, dari segi kesehatan nih Bun ya. Kemarin saya bilang sama keponakan saya, aduh kalau untuk Ramadan sekarang jauh lebih sehat deh gitu. Sebetulnya hikmahnya nih kalau misalnya memang khusus untuk pedagang wajib, intinya untuk minyak goreng itu dibutuhkan. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga tadi harus kreatif. Kenapa ada hikmahnya juga Bun untuk Ramadan ini? Gimana caranya kita mengurangi gorengan? Paling minyak gorengnya untuk numis-numis dikit saja gitu. Mana nih pemirsa di rumah nih Teh, kita kan harus memberi tips. Sebetulnya minyak goreng kan berarti masih diperlukan. Betul, betul. Namun proporsinya, karena gitu. memang tumis-tumis juga memang kalau bosan direbus-rebus terus juga Iya. kan bosan ya, Iya. variasinya mana. Iya. Nah, ibu-ibu di rumah ini semua harus kita sama-sama bijak ya. Betul. Menunya seperti Betul. apa ya, untuk mengolah menu, terus kebutuhan dari nutrisi anak. Nah, ini seperti apa Teh? Apakah mempengaruhi untuk polanya, bagaimana anak-anak itu nanti
apa ya? Mempengaruhi terhadap kesehatannya gitu ya. Iya Bu, betul. ya? Nah, kadar apalagi sekarang kan gini, dari pandemi ya, pandemi yang anak-anak banyak diam di rumah, mereka menulis, belajar, apapun di rumah. Tapi asupan nutrisinya itu kan terus masuk ya. Akhirnya tidak ada gerak. Nah, ditambah dengan yang tadi itu gorengan. Berarti kan ada. Nah, ini kadar minum, ini harus seperti apa? Gini Bun, sebetulnya mau tidak mau ya kalau orang Indonesia, terutama orang Sunda sih. Mas Sunda. Enggak juga sih ya, Indonesia sih betulnya gorengan tuh ini. Sebetulnya kayak udah habit ya. Wajib kayaknya kalau nggak gorengan. Jadi kalau susah. misalnya kita buka itu kan ada gorengan, ada bala-bala gitu kan, jadi anak-anak itu bergairah gitu. Nah, paling kita antisipasi gini Bun, di pengobatan klasik nih. Dari memang ribuan tahun yang lalu ada banyak penelitian dan sekarang memang terbukti nih Bun, gitu. Mau pengobatan Atibun Nabawi juga sama, bahwa tubuh anak-anak ini masih sangat anatominya ya sahabat semua, organ pencernaannya terutama limpa, usus besar ini, lambungnya sangat rentan Bun, masih belum sempurna. Bayi, batita, balita, sebelum umur 7 tahun, setelah balik itu, berarti fase pertama ya, ini di fase pertama usia pertumbuhan anak. Iya. Belum juga misalnya 0 bulan, ibunya lagi hamil itu memang asupannya juga berpengaruh terhadap kondisi nanti di anak di dalam rahim itu janin gitu. Itu berpengaruh Bun. Jadi tumbuh kembangnya berpengaruh sekali. Iya, apalagi sekarang anak banyak yang sakit kan Bun. Cuaca jelek, batuk. Cuaca jelek, flu. Jadi lebih ke daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh karena apa? Karena asupan tadi. Kenapa? Sekarang nih Bun, kita yang namanya produk terigu sudah menjadi habit ya Bun ya. Iya. Bukan bala-bala aja deh, mau kue, mau apa segala macam kan jajanan-jajanan anak-anak itu. Nah, ibu-ibu di rumah nih, boleh sih sekali-kali boleh, tapi bukan menjadi menu utama. Kenapa? Tubuh anak-anak itu yang tadi limpa belum kuat, terus usus besar belum kuat, limpa belum kuat, akhirnya apa? Penurunan energi si anak. Masuk ke dalam peresapannya juga. Betul itu. Bun. Ya. Anak-anak kurus atau anak-anak gemuk yang gemuk banget gitu kayak gitu Bun. Nah, apa yang terjadi Bun? Ya itu tadi, konstipasi, BAB-nya tidak tiap hari. Berarti itu bisa menjadi salah satu gejala yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Kalau misalnya terus konstipasi yang susah buang air besar, akhirnya apa? Konstipasi yang paling klimaks adalah diare. Itu diare. Ya, akhirnya banyak lembab. Nah, kenapa anak sekarang banyak sekali yang misalnya keringatnya tuh cepat. Atau tiba-tiba pagi-pagi itu sakit tenggorokan. Atau misalnya banyak dahak yang keluar. Nah, itu adalah salah satu ciri yang memang tubuh anak kita banyak lembab. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Ya, ibu dengan ayahnya sudah mulai berubah pola makannya sehingga anak pun ikutan. Kenapa? Karena anak itu kan ngikutin ibu bapaknya, benar nggak Bun? Berarti bukan penyakit yang diturunkan, namun pola ya. Betul Bunda. Pola dari pola hidupnya, bagaimana dari penyediaan, terutama ibu ya yang memang menyiapkan menu. Iya, Nah, betul Bun. Berarti alhamdulillah nih hari ini di Ramadan kita bagi-bagi ke orang tua untuk mengingatkan. Ternyata pengaruh sekali dari nutrisi yang tadi, bagaimana asupan dari gizi yang masuk, ternyata tubuh atau anatomi tubuh ya yang itu kerjanya belum maksimal. Betul Bun. Gitu. Kita saja dewasa nih kalau sudah saum itu ya, sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi cairan, sepertiga diisi udara. Jangan sampai full makanan. Apa yang terjadi? Taraweh ngantuk. Ya, habis makan, aduh mau sholat maghrib sulit kayak gitu, karena memang sudah penuh gitu. Jadi memang seyogianya bahwa sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara, dan yang lainnya adalah enak ke tubuh. Tahajud bisa cepat nanti tuh bangunnya, nggak sakit badan.
kadang-kadang nih ibu-ibu nih Bun, Ramadan itu adalah konsep bisa diet, bener nggak? Tapi pada kenyataannya kenapa Ramadan ini malah timbangan naik? Banyak kan Bun yang kayak gitu. Iya. Harusnya idealnya Ramadan itu tubuhnya ideal, tidak naik. Kalau bisa ya turun gitu. Kenapa? Karena asupannya kan memang sayuran yang banyak, makanan-makanan yang tadi gorengannya sedikit, sehingga penimbunan lemak dalam tubuh semakin berkurang. Dan tetap kita tiap hari kan beraktivitas. Cuman jangan kaget Bun, nanti akan ada seperti direction of cure atau kayak apa ya? Kalau kita tubuh ini banyak gula, ya kan karbohidrat itu gula ya Bun, ya nasi gitu, akan adanya lemas, terus bad mood nih, terus adanya badan tuh sakit-sakit. Nah, saya malah minta tips dari Bunda, kalau terjadinya adaptif ya kayak gitu tuh ya, kayak kita kena rokok berhenti itu gimana sih Bun, sakit badan kayak gitu, kita mau berhenti itu kan kayak habis kena kalau narkoba tuh kayak sakau ya. Jadi kan, ada sakaunya nasi pun gitu. sama Bun. Iya. Nasi pun sama, gula tuh sama. Keringet, kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sama orang yang memang itu tadi Bun. Dari segi mentalnya lah Bun. Iya Teteh, betul Umi ya. Jadi gini, pada saat anak-anak nih yang tadi jadinya kesannya sakau ya kalau kita sebut ya, bagaimana orang tua itu harus memberi dukungan penuh dari ayo ajak, namanya semua kegiatan itu harus ada niat. Pada saat niatnya kita kuat, insya Allah program apapun itu bisa terlaksana, termasuk dari pola hidup ini. Dan yang kedua, bagaimana anak-anak ini dialihkan. Gimana tuh Bun? Pengalihannya seperti ini, dan diberi pemahaman terutama. Pada saat mereka kebutuhan motoriknya masih perlu nih di fase-fase pertama tadi ya. Fase pertama masih perlu sekali motorik. Nah, tapi yang jadi penyebabnya sekali ada habit. Nah, habitnya bagaimana pola di rumah. Nah, di sini selain anak yang memang diharuskan untuk melakukan perubahan dari orang tuanya dulu. Orang tua, karena anak itu akan melihat. Ya, tadi berarti intinya adalah anak itu mirror ya, istilahnya dia melihat apa yang bundanya lakukan, ayahnya lakukan, aku juga lakukan. Kalau anak menangis segala macam, berarti bundanya sama ayahnya harus kuat dong. Kadang-kadang itu yang nggak kompak Pun. Ya, karena misalnya komunikasinya. ibunya yang nggak kuat, ayahnya kuat. Ayo bisa, jangan kasihan lah anak kita gitu. Jadi orang tua itu harus punya komitmen. Komitmennya harus jelas. Komunikasi pembagian tugas di rumahnya juga harus jelas. Gitu. Memang mengatur pola makan itu kan istri atau ibu. Namun ini juga harus ada komunikasi. Komunikasi, karena kembali lagi bahwa penyakit itu bukan turunan, bukan apa, tapi kan kembali dari pola hidup, habitnya bagaimana. Sedangkan kebutuhan anak itu adalah selain sosialisasi, motoriknya juga, bagaimana tumbuh kembang anak itu juga harus bergerak ya secara fisik ya. Dan terus bagaimana ilmu pengetahuan, diberi pengetahuan. Bagaimana kalau kemarin ini banyak di depan daring ya, di depan laptop atau apa, jangan sampai terlalu melebihi batas waktunya. Tambahkan pola minumnya bagaimana, jangan sampai dehidrasi juga. Nah, apalagi lagi saum gini Bun, gimana nih kalau misalnya pola minum anak-anak nih kan kadang sulit ya. Bukan anak-anak aja lah, dewasa juga sulit gitu ya. Nah, gini nih Bun, ada yang kejadian misalnya ada anak nih, qadarullah, anak sahabat saya itu meninggal tuh Bun, setelah itu tuh dehidrasi. Berarti tadi pola minumnya ini memang dari sebelum saumnya juga harus dibiasakan. Iya, dibiasakan. Gitu. Kalau misalnya gini Bun, boleh apa enggak nih misalnya orang tuanya, ini kerasa nih Bun sama saya dulu ketika anak-anak saya masih kecil, karena pingin bersaing dengan ibu-ibu yang lain, anak saya harus tamat gitu. Padahal anak itu kan belajar untuk tamat. Jadi ada kebanggaan, ada kesombongan seorang ibu dengan ayahnya, wah anak saya tamat 30 hari atau Ramadannya nggak ada yang batal. Bagus sih sebetulnya, tapi lihat juga kondisi anaknya mungkin ya Bun ya.
Nah itu mungkin jangan sampai ada trauma buat si anaknya sendiri. Nah ini Bun, kalau misalnya si anaknya ini nih lagi sahur, yang paling sulit kan sahur Bun. Bagaimana cara memotivasi anak untuk sahur nih Bun? Apalagi di sela-sela terakhir. Ya, untuk jawabnya kita lihat dulu yang satu ini, ya. Berbeda untuk para pemirsa. Baiklah orang tua hebat, orang tua luar biasa. Kita kembali dengan tips bagaimana membangunkan anak sahur. Tapi ini fase pertama ya yang kita ini bicarakan perjuangan buat orang Gitu tua. Bagaimana apalagi di akhir-akhir Bun. mendidik anak usia dini atau usia untuk bagaimana kita mempunyai fitrah keimanan untuk kita saum gitu ya. Nah, caranya memang pada saat memberi informasi kepada anak, kita lihat dari pada anak pada titik alam bawah sadarnya lagi enjoy. Bisa jadi pada saat anak sedang bermain yang menyenangkan itu dikasih kata-kata hipnosis hipnosis yang memang untuk membuat anak itu masuk ke alam bawah sadar, ke otaknya. Jangan pada saat anak lagi situasinya tidak tepat kita memberi informasinya. Jadi komunikasi di sini harus melihat momen. Jadi sebelum hari H sebetulnya misalnya gini, dia lagi main bangun sahur segera atau apa gitu ya, anak hebat, sahurnya semangat. Betul. Jadi gitu. beri kata-kata motivasi yang ala anak-anak. Kayak gini, misalnya gini ya Bun. Saya kasih contoh ya. Misalnya, boleh. Nih anak mau bangun nih. Anak hebat bangun, sahurnya semangat, gitu ya. Betul. Jadi, itu terus menerus ya. Anak hebat, sahurnya hebat, dan sahurnya itu semangat. Pada saat bukan pas bangunnya saja, tetapi pada saat nih kayak ada anak kita lagi main, dia kesukaannya apa? Nah, misalnya lagi nonton film kartun apa? Upin Ipin atau film yang dia sukai, kita duduk sebelahnya. Gimana tuh Bun? Ucapkan kata-kata. Sebentar lagi puasa. Bangunnya, nah itu bangunnya dengan senang, dengan gembira. Dapat apa ya gitu. Oh emang boleh Bun? Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Bun. Kalau misalnya nih anak-anak biar semangat nih, diiming-iming hadiah. Misalnya nanti kalau kamu tamat saumnya, Bunda kasih hadiah baju lebaran. Padahal mah tamat nggak tamat tetap aja kan dikasih baju lebaran gitu ya. Tergantung juga dari berapa fase usianya. Oh fase usia, Karena kalau untuk usia-usia pra ya, kita kan belajar untuk mengajarkan anak bagaimana berpuasa. Nah itu juga kita nggak boleh memaksakan juga, karena kembali lagi ada hak anak. Nah kalau anak ternyata memang sudah lemah, sudah kelihatan ya kan orang tua harus paham. Nah itu juga harus kita beri ruang juga untuk anak bicara sama kita. Atau buka aja misalnya buka gitu. Ya kan ada setengah hari, terus nanti lanjut 3/4, akhirnya full. Karena ibadah itu tidak boleh dipaksa. Dan bukan pertandingan Bun ya antara orang tua itu kan kadang anak saya kadang-kadang ada gitu. Orang tua yang membuat hal itu menjadi kebanggaan yang orang tuanya. Anakku hebat kayak gini. Padahal anak dipaksakan juga, hati-hati. Iya, betul Bunda. Karena akan mogok pada saat usia-usia balik yang memang wajib. Betul. Gini Bun, pernah memang ada beberapa gejala nih. Misalnya kalau anak ini biasanya memang sulit makan. Misalnya sebelum Ramadan. Dalam artian gizi di bawah rata-rata. Disuruh saum. Akhirnya apa sakit kan Bun. Tapi karena untuk gengsinya orang tua gitu, udah biasanya juga nggak pernah makan gitu ya, udah saum aja gitu. Apa yang terjadi? Sakit tifus. Ya kan banyak yang sakit tifus tuh anak-anak atau yang diare yang sangat itu Bun. Kalau misalnya memang ada masalah dengan usus besar, berarti itu dilihat juga ya Bun ya dalam habitnya sehari-hari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadannya seperti apa? Jangan sampai nanti ada frekuensi kaget ya. Kalau kaget kan grafiknya tidak sesuai dengan pola anak. Karena kalau anak itu harus ada step by stepnya. Dan step by stepnya itu harus menyenangkan. Memang Bun, saya setuju gini. Kalau dalam setiap sehari-hari sebelum Ramadan tidak diedukasi si anak itu makanan yang memang dirubah,
tiba-tiba dirubah pada bulan Ramadan harus sehat, ya kaget juga mungkin Ya, anak-anak akan anak-anak mogok. kaget, ya. Jadi memang sahabat semua, ibu-ibu, masya Allah. Jadi dengan ilmu ini ya, sebetulnya kita sebagai orang tua itu terus ada PR nih. Bagaimana memang bukan telat sih ya. Ya. Oke lah, Ramadan ini misalnya kita tidak bisa 100% menghilangkan habit ya, habit yang baru, tapi mulailah dikenalkan kepada anak-anak. PR kita adalah ketika setelah Ramadan ya Bun ya, Yeah. bagaimana habit kita sebagai orang tua dirubah pola makannya, dan setelah hingga nanti Ramadan tahun depan jika misalnya Sudah Allah kasih lebih umur lagi, ininya. ada istilahnya perubahan dari dan- cara pola makan Ya, itu sendiri ya. karena semua juga kembali kepada proses. Proses itu tidak bisa kita langsung simsalabim. Ya, tiba-tiba nggak boleh gorengan kan ngantri ibu-ibu. Ya, jadi harus semua berproses dulu. Yang tadinya biasa 5, ya udah kita turunkan dulu. Oke. Jadi semua juga ada proses. Kenapa? Biar anak juga paham bahwa proses itu memang diperlukan. Termasuk tubuh. Kan seperti tadi dibilang. Puasa bisa jadi ada yang turun, ada yang langsung naik. Nah, gitu. karena kan itu ada fungsi komunikasi tubuhnya juga ya, Iya. antar usus besar, bagaimana penyerapannya, terus bagaimana lemak yang tadinya komunikasi tubuhnya, oh ini ada makanan masuk, ini buat cadangan apa nih, rebutan juga. Oke. Gitu kan, jadi lemak itu menjadi akhirnya numpuk, bukannya harusnya keluar tuh. Nah, itu adalah yang Iya. akhirnya menjadi gemuk. Oke, Karena paling hanya saya itu. kasih tip aja Bun dari segi Boleh. kesehatannya ya. Iya. Biasanya kalau buka saum itu kan harus yang manis-manis. Iya. Sebetulnya yang manis itu bukan kolak dan lain-lain. Yang jadi itu boleh nanti gitu. Setelah kita buka dengan kurma atau kurma yang dikasih air itu nabis misalnya gitu. Iya. Jadi kalau kurma langsung itu panas, panas Bun, nggak kuat. Jadi dikeairkan. Kaedah dulu direndam dulu dari jam 12 siang. Oh, jam 12 nanti siang. diminum setelah jam pas buka. Pas buka. Nah, kalau mau kolak nanti setelah setelah mau taraweh iya. atau setelah pulang dari taraweh itu kolak. Jadi bukan berarti makan yang manis-manis itu Langsung ketika pas buka. kolak gitu. Oh, Itu iya. pertama. Yang kedua adalah anak kecil kan paling seneng ya sup buah. Oh ya, es buah. Es buah, Ya. sup buah. Nah, diharapkan ini buah tidak disatukan dengan susu. Dan itu menimbulkan itu tadi racun di dalam tubuh, bukannya sehat Bun. Buahnya bagus, susunya bagus, tapi kalau disatukan jadi fermentasi. Tapi itu istilahnya fermentasi yang kaget lah intinya mah. Jadi kaget. Kalaupun mau dengan yogurt itu jauh lebih sehat kalau mau buahnya bukan dengan itu. yogurt itu. Ya, itu yang sudah difermentasi. Jadi asam. Jadi harusnya darah itu kita basah jadi asam Bun. Kenapa jadi badan itu nggak enak dan segala macam, itu karena tubuh kita banyak asamnya gitu. Darah kita asam gitu. Jadi lemes dan lain-lain. Iya. Terus kalau misalnya gini, ibu-ibu tuh pingin membahagiakan keluarganya, ayahnya, anak-anaknya, dengan keluarganya. Itu kalau sudah daging ada ayam, ada apa gitu. Lebih baik sekarang mulailah dengan satu konsep ikan saja, atau ayam saja, atau daging saja. Kalau Plus sayur. polanya gimana nih? Jadi gini polanya itu kalau Asy Nabawi nih Bun, makanan laut tidak boleh disatukan dengan makanan darat. Gitu. Laut tidak boleh disatukan dengan darat. Oke, kita pending dulu. Iya. Sepertinya sudah makin menarik. Iya. Dan ada kuis loh setelah ini. Karena Ramadan berkah, Iya. episode pertama pastinya akan banyak hadiah. Oh, Masya Allah. Iya. Kita langsung ya Iya, kuisnya. siap. Yuk kita lihat kuis Oke. berikut ini. Berbeda untuk para pemirsa. Baik, terima kasih untuk Bunda Mei dan Umi Lilis. And now, it's time for quiz you guys. Dan di samping gue ini udah ada hadiah-hadiah menarik dari SPM, aka Sahabat Bunda Mei. Dan hadiahnya ada sarung, ada mukena, ada sejadah, and of course the special prize, voucher, art terapi Bunda Mei senilai Rp150.000. Jadi makanya jangan lupa jawab kuisnya guys.
Dan cara jawab kuisnya gampang banget, teman-teman bisa tulis di kolom komentar jawaban sekaligus nama Instagram kalian. Dan pastinya sudah subscribe YouTube-nya kita RKBM TV, and don't forget to follow our Instagram di RKBM Art Studio. Baik, let's jump into the quiz. Quiz nomor pertama adalah, apakah kepanjangan dari cabai merah? Tadi sudah kita bahas di awal ya guys. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jawaban terbaik kalian. Dan untuk quiz nomor 2 you guys, this is the question. Bagaimana cara membangunkan anak sahur? Versi pengalaman kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar. Dan para pemenang akan diumumkan di Instagramnya kita, di RKBM Art Studio. Segitu saja kuis kali ini. Kita lanjut ke Bunda Mei. Berbeda untuk para pemirsa. Terima kasih yang sudah membacakan kuis cabai merah. Cabai merah. Ya, siapa tuh barusan Bun? Yang membacakan kuis adalah M. Yusra, tim kreatif dari RKBM. Dan Siapa aja nih? Saya lihat di nih. belakangnya ada kameramen. Kita harus sebutkan ya biar berkahnya dapat. Ada Awa, ada Nalar. Oke. Ini juga jangan ada di belakang lagi Kang Indra, Kang Bas. Banyak lagi. Oke, gitu ya. Nah, tadi kan udah dibacakan kuisnya. Ada yang mau jawab pertanyaannya. Nanti pengumumannya di mana, Bun? Di IG-nya RKBM, RKBM Art Studio. Oke, nanti ya akan dipandu ya di bawah nanti. Di bawah YouTube-nya ya, Bun ya. Iya. Siap. Bun, nah tidak kerasa nih pertemuan kita nih di sesi pertama ini. Iya. Karena kita harus siap-siap mau masak-masak nih, ibu-ibu Masak makan ya. begitu ya Bun ya. Mau Betul. persiapan buka dan lain-lain gitu ya Bun. Ya. Coba kasih conclusionnya Bun, apa tuh tadi tuh kita bicara apa, terus kedepannya kita akan membicarakan apa. Silakan Bun. Iya. Jadi tadi resumenya ya yang kita tadi sudah ngobrol di pokoknya sharing alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah tips nyusun menu. Jangan sampai lupa ya. Terus habitnya harus bagaimana, habit dari pola keluarganya harus dirubah karena kembali lagi orang tua yang punya peranan penting gitu. Dan motivasi anak sesuai dengan umurnya. Jangan dipaksakan, jangan sampai nangis-nangis ya, jangan trauma karena nanti ya. pahalanya ujian kesabaran kita juga teruji. Dan anak juga kapok dengan saumnya ya. Jadi saum itu harus happy dong Bun. Harus happy. Dan yang penting ada lagi nih tadi ada yang sedikit kalau semuanya menyimak dengan baik nih. Apa tuh? Yang Tribun Nabawinya belum. Oh, Tribun Nabawinya ya. Iya benar-benar Tribun Nabawi berarti PR kita ya nanti ya untuk dan akan dibahas di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Banyak Allah memberikan kesehatan dan pastinya akan lebih luar biasa. Amin. Mudah-mudahan hadiahnya juga biar kuisnya makin ayo nanti orang tua hebat di luar sana, orang tua yang luar biasa jangan sampai tidak mengikuti kegiatan kita. Insya Allah setiap bulan ini. Oke, ibu-ibu yang bahagia nih, kalau misalnya keinginan, aduh Bunda Mei bahas ini dong di setiap YouTube-nya, boleh ya nanti di bawah YouTube ini kasih usul apa nih gitu, mau isi apa gitu, kasih masukan ya. Karena tapi yang positif ya. Karena acara ini juga bisa berkembang kalau ada masukan dan terutama dukungan dari sponsor juga. Kita masak ya? Iya, masak ya. Udah sore. Udah siap-siap. Gimana? Para orang tua hebat, kami mau pamit nih. Saya Bunda Mei dan Mililis. Sampai di episode Cabai Merah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.